Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Darus Solihin. Terus mata kuliah saya mata kuliah PJKR reguler C semester 3 2019 di Unisma 45 Bekasi. Dan saya akan mempresentasikan tugas profesi pendidikan yang mana dosennya Pak Muhammad Fatur Rahman MPD tentang multiperan guru pendidikan jasmani. Baik, kita lanjut. A. Rasional. Menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional tidak semudah yang dibayangkan oleh selama ini. Salah jika ada orang menganggap mereka hanya dengan modal peluit bisa menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah, bahkan sebaliknya, bahwa untuk menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional akan lebih sulit dibanding menjadi guru mata pelajaran yang lain. Hal ini disebabkan bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani lebih kompleks permasalahannya dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Kita lanjut ke B. Profesionalisme. Seorang guru pendidikan jasmani saat sekarang dan mendatang sangat dituntut profesionalismenya dan beberapa aspek, yaitu aspek sosial, teknologi, dan kemanusiaan, dan seluruh potensinya, baik itu ranah efektif, kognitif maupun fisik dan psikomotorik. Tiga aspek, yaitu aspek sosial, berarti guru pendidikan jasmani itu harus bersosialisasi. Contohnya harus bergabung dengan kegiatan apa baik gitu, harus ngikut organisasi gitu. Terus teknologi, guru pendidikan jasmani itu harus pinter IT atau pinter teknologi, baik di masa sekarang ataupun di masa yang 10 tahun ke depan gitu. Dan kemanusiaan, guru pendidikan jasmani itu harus punya karakter atau kepribadian kemanusiaan gitu. Baik itu kemanusiaan terhadap teman, keluarga ataupun anak murid. Lanjut. C. Ada 3 definisi profesi. 1. Definisi profesi secara etimologi. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin professius, yang artinya mengakuan dan menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Penyandang profesi boleh menyatakan bahwa dia mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, asalkan pengakuannya disertai bukti yang nyata bahwa dia benar-benar mampu melaksanakan suatu pekerjaan yang diklaim sebagai ahlinya. Jadi, secara etimologi, profesi itu kita mengakui bahwa kita itu bisa berolahraga, bisa IT gitu, bisa bersosialisasi. Lanjut. Definisi profesi kedua secara terminologi. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang dimaksud di sini adalah adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Merujuk pada definisi ini, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut keterampilan manual atau fisik, meskipun levelnya tinggi, tidak digolongkan dalam profesi.
Itu secara terminologi. Lanjut, definisi profesi secara sosiologi. Menurut Vollmer dan Mills 1972 bahwa profesi menunjukkan pada suatu kelompok pekerjaan dari jenis yang ideal, yang sesungguhnya tidak ada dalam kenyataan atau tidak pernah akan tercapai, tetapi menyediakan suatu model status pekerjaan yang dapat diperoleh jika pekerjaan itu telah mencapai profesionalisasi secara penuh. Istilah ideal itu hanya ada dalam kata tidak atau sulit dalam realita karena sifatnya hanya sebuah abstrak. Kondisi ideal tidak lebih dari harapan yang tidak selesai karena fenomena yang ada hanya sebatas mendekati hal yang ideal tersebut. Itu secara sosiologi. Lanjut, D. Ada 3 pilar pokok profesi. 3 pilar pokok profesi. 1 itu pengetahuan profesi. Pengetahuan merupakan fenomena yang diketahui dan disistematisasikan sedemikian rupa sehingga memiliki daya prediksi, daya kontrol, daya aplikasi tertentu pada tingkat yang lebih tinggi. Pengetahuan bermakna kapasitas kognitif yang dimiliki oleh seseorang melalui profesi belajar. Kedua, pilar profesi. Kedua yaitu keahlian profesi. Keahlian bermakna penguasaan substansi keilmuan yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak. Keahlian juga bermakna kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Ketiga, persiapan akademik profesi. Persiapan akademik mengandung makna bahwa untuk derajat profesional atau memasuki jenis profesi tertentu diperlukan persyaratan pendidikan khusus berupa pendidikan prajabatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal, khususnya jenjang perguruan tinggi. Jadi, jika orang disebut profesional, itu harus memiliki tanda bukti atau kuliah di perguruan tinggi, ada tanda buktinya. Ya, ada 3 profesionalisasi guru pendidikan jasmani. 1. Pendekatan karakteristik. Pendekatan ini memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan yang lain. Seorang menyandang profesi dapat disebut profesional manakala elemen-elemen inti menjadi bagian integral dalam kehidupan. Kedua, pendekatan institusional. Pendekatan institusional memandang bahwa profesi dari segi proses institusional atau perkembangan asosiasional, maksudnya adalah kemajuan suatu pekerjaan ke arah pencapaian status ideal. Suatu profesi dilihat atas dasar tahap-tahap yang harus dilalui untuk melahirkan profesi pelembagaan suatu pekerjaan menuju profesi yang sesungguhnya. 3. Pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik yaitu pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh negara ataupun pemerintah. Suatu pekerjaan disebut profesi jika dilindungi undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan pemerintah suatu negara. F. Ada 3 kesimpulan. Jadi kita simpulkan aja. 1. Kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi.
serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan kemasyarakatan. Hal ini terkait dengan kebutuhan kemasyarakatan guru di tempat mereka berdomisili. Kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Hal ini terkait dengan spirit dan moral guru di sekolah tempat bekerja. Ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru dalam menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya, seperti halnya guru membantu siswa dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntutan pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ke Pak Fatur. Tolong kalau salah dikoreksi. Hanya itu saja yang bisa saya sebutkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.